Welcome to Wong Classic Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kembali lagi ke ruang roasting. Cet. Ya, ini perkenalkan dulu Mas. Mungkin saya membawa salah satu mahasiswa yang paling ganteng di sini. Luar biasa. Ya, namanya siapa Mas? Nama saya Ska William. Nama panggung William Strong. Gaya. Baru ada nama panggung kita. Ya. Kenapa? Karena di sisi lain kita sebagai orang biasa kita mempunyai nama biasa, di sisi lain kita harus mempunyai nama panggung gitu. Jadi Ya. biar kita tidak terlihat wah itu yang ada di panggung orang itu kita ketemu di desa gitu. Wih. Jangan. Siap. Jadi itu salah satu personal branding ya. Personal branding itu dari penting. Mas William Strong. Iya siap. Ya, William Strong. Ya, kali ini kita akan membahas sedikit tentang kilat kisah dari Mas Asga Wildani dari pertama kuliah di mana Mas? Di UIN. Di UIN. Universitas Indonesia Negeri. Di UIN, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Ya, kali ini kita akan membahas tentang apa yang menjadi kisah dari awal maba mahasiswa baru dari Mas Asga Wildani sampai sekarang, dan sekarang beliau sedang skripsi, benar ya Mas ya? Bismillah, doanya saja ya para viewer semuanya. Iya, mantap. Yang menarik dari Mas Asga, yang harus kita ambil ilmunya itu adalah dia memiliki beberapa kewajiban yang dia harus dilaksanakan dari maba sampai sekarang. Apa Karena itu? Karena saya kan udah melihat dari dulu ya, dari Mas Asga Wildani kita berteman dari awal karena kita satu fakultas juga ya, di fakultas Dukun. Fakultas Dukun dan Komunikasi, ya enggak, Fakultas Jawah dan Komunikasi. Ya, dia itu mengikuti, dia kuliah akademisi, dia juga organisatoris, dia adalah mengikuti organisasi, dia juga menjadi takmir masjid atau kalau kita sebut di dunia luar itu marbot, benar Pak? Betul. Marbot, dan juga dia juga bekerja. Itu adalah 4 aspek yang selalu dilakukan oleh Mas Asga. Kalau saya melakukan itu sangat sulit. Itu bagaimana keluh kesah Anda dari awal? Pertama, kenapa kok Anda menjadi marbot? Itu pertanyaan sangat mendasar bagi saya. Iya, karena dulu saya tinggal sejak dari SMP sampai SMA, saya di pondok pesantren seperti itu. Tapi ya walaupun dari SMP saya tinggal di pondok pesantren, terus ketika di SMA kebetulan di dalam bahasa santri itu dalam. Berarti Dalam ngabdi itu ya Mas ya? Ngabdi, pengabdian di rumah kiai atau bunyai seperti itu. Nah di sana itu kebetulan ada yang kosong seperti itu ya, daripada saya ngaji ya hanya ngaji saja, ya udah hitung-hitung ya sama ngabdi di dalam seperti itu. Nah di sisi lain juga salah satunya saya untuk menjadi takmir di masjid, di sisi lain karena saya pribadi untuk menangkal paham-paham yang kurang baik ya, walaupun ada paham yang lebih baik ya. Ada paham baik, ada paham yang lebih baik itu. Ada paham yang baik itu ada di sebuah masjid ya, mending saya saja yang masuk. Ya kan menurut saya ini baik ya. Itu menurut jenengan secara pribadi. Iya, karena ya monggo semuanya tergantung viewer semuanya ya. Iya. Nah, di sisi lain juga atas dari adanya ilmu-ilmu yang saya dapatkan walaupun sedikit, seenggaknya itu diimplementasikan secara langsung di masjid itu. Yo hitung-hitung saya beramal ya jadi tukang sapu neng masjid. Terus jadi tukang pel, ya hitung-hitung ya karong barang. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya sebenarnya enggak mengharapkan apa-apa kecuali dari ridho ilahi. Luar berat biasa. Bahasanya ya. Berat itu bahasa yang sangat berat. Ya, orang itu kalau ngabdi itu kan salah satu halnya tidak ingin punya feedback apa-apa dari orang yang kita abdi. Sama saja betul. menjadi marbot ya.
Yang penting hitung-hitung kalau dapat pahala, kalaupun tidak ya kita nggak tahu, wallahu alam kan. Iya, ya yang penting kita setelah kan itu mengabdi. ini Mas Aska, Iya. kan jenengan juga di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusannya itu kalau nggak salah, kalau saya tahu itu manajemen dakwah. Itu kan manajemen dakwah itu kan salah satu implementasinya menjadi takmir juga ya? Iya, karena kompetensi jurusan dari manajemen dakwah itu adalah manajemen kelembagaan Islam. Salah Iya. juga ada manajemen masjid, terus di sisi lain juga ada manajemen pariwisata Islam, terus juga ada manajemen zakat, infak dan sedekah seperti Wah, itu. Dan ngeri, salah satunya juga ngeri. mengimplementasikan apa yang saya dapatkan di perkuliahan. Kurang lebih gitu, Mas. Wih, berarti sangat sinkron ya. Saya juga kuliah di jurusan manajemen dakwah, sekaligus menjadi marbot takmir masjid. Dan itu juga letaknya di kampus. Yo itu salah satunya untuk menangkal hal-hal yang baik gitu ya. Iya. Yang penting ya, itu saya baik, masukkan. baik menurut Anda. Belum tentu menurut orang lain itu baik. Betul Betul. sekali. Dan juga di sisi lain Anda menjadi seorang organisasi. Organisasi di dalam kampus, entah itu di luar kampus. Itu kenapa Anda memutuskan menjadi seorang akademisi, kuliah juga jalan, ya Betul. kan? Terus jadi marbot juga dengan punya kewajiban untuk selalu azan di waktu sholat. Betul. Dan juga Anda mengikuti kegiatan organisasi. Kenapa Anda bisa dalam 3 bidang itu? Ada salah satu lagi bidang pekerjaan, dan sebelum ke bidang pekerjaan ke bidang organisasi. Kenapa jenengan mengikuti hal itu kan capek-capek. Badannya itu kan sampai ketika Anda Betul. mengikuti kegiatan yang sangat banyak. Itu capek dan bikin sakit hati itu pasti. Wah. Makanya ada pepatah bilang kamu berani berproses dan kamu berani sakit hati. Wah, luar Itu biasa. berat bahasanya. Berat Tapi ya, kan kalau berat ya. orang-orang karena di bahasa atau organisasi itu ada yang namanya seleksi alam. Pasti siapa yang tidak kuat dia akan lompat atau dia akan menculat. Menculat. Bahasanya itu berarti mental lah. Mental, ya. betul. Mental, tidak Nah, kuat berproses. Itulah. Yang penting tinggal apa yang ada dalam pikiran kita. Kita menjadi seorang organisatoris. Itu niat kita apa? Karena organisasi itu adalah bekal dari kita sendiri. Ya. Dan organisasi itu menjadi bekal kita nantinya kembali kepada masyarakat. Sekarang percuma Betul, ketika betul. ada seorang perkuliahan tidak ikut organisasi. Ini bukan saya berkata jelek atau tidak, saya Ya. menceritakan fakta yang ada di lapangan. Ya, mungkin Gitu. dikeliling jenengan lah ya. Sekeliling saya itu ada hanya sekedar kuliah saja, tapi tidak ikut organisasi. Ketika ada event, katakanlah 17-an Agustus di desa. Nah, Ya. kok orang kuliah itu enggak? Ya sama dengan orang yang enggak kuliah, apa Ya, bedanya ya. dia untuk berkuliah. Seenggaknya kita dalam perkuliahan itu juga ikut organisasi, seenggaknya kita minimal bisa mengatur manajemen event organizer. Wih, Kurang lebih IO lah, seperti IO. IO, itu ya Benar. sesi acara, perlengkapan, humas dan lain sebagainya. Bagaimana kita komunikasi dengan pihak luar, itu sangat penting teman-teman semuanya. Oh, berarti intinya itu melatih soft skill jenengan dalam bidang organisasi dan public speaking gitu ya. Betul, karena public speaking dulu ketika saya menjadi mahasiswa baru ya. Saya sebelum MOS, bahasa MOS itu adalah PBAK atau penerimaan apa ya? mahasiswa baru lah. Nah, itu Event dia. awal itu. Nah, kegiatan itu. Saya suruh perkenalan itu deg-degan, kaget. Deg-deg gitu Kan ya. urutan gitu. Kamu giliran saya. Saya dalam hati saya bilang, nggak usah saya perkenalan, langsung di samping saya aja gitu. Nervous ya. Iya. Nah, terus setelah itu saya menghendaki diri untuk mengikuti organisasi. Iya. Dan sampai detik ini saya bisa berbicara di depan teman-teman semua walaupun lewat akun YouTube Wong Klasik Channel seperti itu ya. Iya. Kurang lebih seperti itu karena tanpa disadari itu akan terbentuk sendiri dalam diri kita. Semua apa ilmu yang diperoleh dalam organisasi itu akan membentuk dalam diri kita, walaupun dalam organisasi kita jangan mengharapkan apa-apa dalam organisasi. Ya. Dan itu akan masuk dalam diri kita secara alaminya. Terasa seperti itu teman-teman. Iya, iya. Berarti intinya salah satu hal yang paling menarik di organisasi menurut jenengan adalah melatih bagaimana kita public speaking dan Betul. kita berjejaring, mencari teman yang lebih banyak sehingga sekarang banyak hal yang jenengan dapatkan sampai detik ini semester 8 ya Mas. Betul. Dan saya semenjak organisasi ini, mengikuti organisasi, hampir di seluruh Jawa Tengah itu Ya. punya teman. Di masing-masing kota itu punya teman. Dan saya alhamdulillah
kenal dengan orang Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Banten, Wis. Kalimantan juga ada, sampai Sumatera pun juga ada. Iya. Cara gampangnya ketika suatu waktu misal kita jalan-jalan gitu ke Ponorogo atau kemana, ke Batang, Ya, ke Batang. ban saya kempes gitu. Seenggaknya kan kita bisa calling ketika Ya, misal ya. di suatu saat nanti. Kita membutuhkan pertolongan Betul ataupun apa sekali. gitu ya. Ya seenggaknya walaupun tidak sereceh kita membutuhkan pertolongan, tapi menjalin silaturahmi di setiap provinsi tempat, ya. seperti itu. Sehingga kan ketika itu ada pepatah juga kalau saya tahu itu ketika kita banyak teman, banyak berkunjung ke rumah teman ataupun banyak silaturahmi itu pasti akan terbuka jalan rezeki. Betul sekali. Yaitu Dan juga ada ya sosok panutan kita kalau kita menghadirkan tamu-tamu dalam rumah kita dan itu rezeki insya Allah akan datang sendiri ke rumah kita. Wah, gitu. kita lihat ya, itu adalah dawuh dari takmir masjid ya. Luar biasa. Itu berat, Bro. Ya, satu lagi jadi kan juga bekerja itu, Mas. Yo. Bekerja ya mungkin kalau menurut saya itu nyamben gitulah ya. Betul. Lah kenapa jenengan memutuskan bekerja? Karena kan ketika saya lihat jenengan itu kan kehidupannya makmur ya. Beda dari teman-teman yang lainnya. Maksudnya ada masalah ekonomi dalam keluarga atau jenengan memutuskan sendiri untuk bekerja? Ya sebenarnya saya memutuskan diri untuk bekerja kalau sahabat Yanurul kan dulu udah pernah kerja di mana ketika semester berapa dan saya itu belum pernah gitu dan saya memutuskan untuk ya cobalah untuk bekerja, saya nyambi dan hitung-hitung bisa membagi waktu apa enggak. Saya juga mencari pekerjaan juga yang tidak memberatkan oleh salah satunya gitu. Perkuliahan, terus di kewajiban saya ataupun di sisi lain itu tidak memberatkan salah satu. Seenggaknya ya kita misal ya kalau ada pepatah bilang, "Yo kamu bekerjalah sesuai dengan hobimu," gitu. Walaupun saya tidak sesuai dengan hobi, saya motoran, ya mungkin bekerja saya dengan motoran dan lain sebagainya, gitu. Ya, dari keempat hal tersebut, ketika saya lihat orang mungkin gini, Mas Bi, orang-orang luar ketika melihat, apalagi kalau masih siswa ya, belum masuk ke mahasiswa, dia pasti akan berpikiran bagaimana mereka membagi waktu antara ketika dia kuliah, antara dia organisasi, antara dia memiliki kesibukan bekerja ataupun yang lainnya, itu kan pasti mereka bingung membagi waktu tersebut. Nah, menurut Mas Aska sendiri nih, ketika jenengan melakukan 2-4 hal yang saling berbeda dan setiap harinya jenengan melakukan hal apa, tip apa yang harus dilakukan oleh viewer untuk membagi waktu? Ya ini apa namanya ya menurut saya aja ya walaupun nanti dia realita antara realita teman-teman semua dengan realitas saya itu berbeda gitu. Yang penting kuliah adalah kewajibanmu terhadap dengan orang tuamu gitu. Dan sedangkan organisasi itu adalah kebutuhanmu terhadap masyarakat seperti itu. Kamu butuh apa nanti yang akan menjadi bekal di masyarakat. Di sisi lain, yo kamu juga mengimplementasikan ilmu-ilmu kamu yang ada yang pernah kamu dapat seperti itu. Apapun itu diimplementasikan karena percuma ketika seorang banyak teori tanpa adanya aplikasi pengaplikasian itu ya sama aja, Bro. Itu apalagi ya ketika ilmunya itu tidak diberikan dengan orang lain itu bisa dikatakan ilmunya kurang bermanfaat. Iya, tidak manfaat ya. Nah, terus serakah untuk diri sendiri itu, Mas. Betul sekali. Itu banyak sih ya. Banyak. Mungkin teman jenengan ya. Terus di lain juga kamu bekerja. Di sisi lain itu adalah kebutuhanmu untuk menjalani kehidupanmu. Bekerja salah satunya untuk mendapatkan ya uang ya. Kita nggak bisa munafik ya karena bekerja itu mendapatkan uang, tidak mendapatkan ridho. Karena ridho itu adalah nomor berapa dalam bekerja. Kecuali dalam pengabdian. Pengabdian adalah ridho nomor 1. Kalau itu seperti itu. Dan kamu mendapatkan uang, seenggaknya kamu kan bisa memberikan apapun, juga bisa memberikan apapun terhadap dirimu. Katakanlah self reward. Self reward adalah apa namanya? Reward untuk dirimu sendiri. Seenggaknya dirimu minta apa, yuk kamu bisa memberikan lah. Itu salah satu dengan bekerja. Nah, cara pembagiannya yang terpenting itu kewajibanmu dulu yang paling mendasar. Itu dilakukan terlebih dahulu. Kan ada namanya kewajiban yang secara
apa namanya? Yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga sampai Iya. kewajiban Yang paling keberapa, penting lah yang ya paling maksudnya. penting itu. Nah, itu dilakukan terlebih dahulu, kok nanti masih ada waktu yang kosong. Nah, kamu butuh apa? Dilakukan Iya. itu tanpa meninggalkan keseluruhannya. Betul. Gitu teman-teman Dari semua. dari 4 hal yang ada kuliah, terus organisasi, terus bekerja, dan satu yang menjadi takmir masjid, hal yang paling jenengan sukai adalah hal yang mana? Kalau itu semua saya suka karena semua adalah kewajiban dan kebutuhan. Dan saya menyukai semuanya. Tapi kan ketika ya bekerja itu kan nomor berapa ya? Antara menjadi kewajiban itu kuliah dan saya berorganisasi itu yang kewajiban semuanya. Tapi yang bekerja kan itu suatu waktu kan ketika kita mengikhlaskan sesuatu yang menjadi milik kita, kita akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Wis, mantap. Itu sempurna sekali Mas ketika saya melihat orang yang memiliki kesibukan yang sama, berarti tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Iya, Ya. sebenarnya seperti itu. Tapi nek misalnya kalian orang-orang masih muda, Ya. lakukanlah sekuatnya saja. Kalau nggak kuat, lambaikan tangan. Kadang gitu, misalnya Iya, kita iya. kurang tidur ataupun awake lungkrah, Iya, dan capek lah, capek yang sangat berlebihan itu sangat bahaya seperti itu. Mm-mm. Ya makanya kalau dilakukan seperti itu, kalau kuat saja, kalau nggak kuat yo kurangi salah satunya, Ya, lakukanlah betul. semuanya. Betul. Karena kita di sisi lain kita idealis, kita juga harus bersikap realistis, bro. Nggak bisa kita idealis saja tanpa memikirkan realita yang ada. Ya. Kita idealis tanpa punya uang, nggak bisa, susah. Makanya Susah itu ya, kita susah. mencari uang untuk realitanya bagaimana. Ya, Kita butuh realistis uang kita kok. juga kebutuhan setiap harinya kita membutuhkan uang ya. Betul untuk membeli sekali. bensin, untuk membeli makanan, untuk jalan-jalan sama pacar ya Mas. Nah itu kebutuhan premier itu dilakukan. Yang sekunder itu ya ditinggal nggak masalah. Ya. Apalagi kalau misal teman-teman semua masih dibiayai oleh orang tua seperti Ya, itu, jangan bangga. lah ya lakukanlah sewajarnya saja. Ya, Gitu. yang penting ketika orang tuanya mampu nggak masalah, tapi ketika kita juga sebagai manusia itu juga harus, apalagi sebagai jiwa muda, kita harus bisa membagi waktu yang baik dan jangan ada waktu kita yang terbuang sia-sia. Betul sekali. Yo, nek misal kita masak lembrak-lombruk di kos seperti Ya, teman-teman yang betul. misal ngkos ya. Turu-turu yo, lah. Wong Jawa, eman-eman lah. eman-eman. Turu-turu rak kanggo, tangisuk, pengi diskusi, ya kan? Sampai subuh. Sampai subuh, turu. tidur sampai sore. Sore Sampai diskusi membangun dunia. Lah dunia dibangun kapan? dunia siapa? Dunia mimpi. Ya, mungkin itu yang dapat kita sampaikan, dan ada kata-kata motivasi dari Mas Aska Wildani untuk teman-teman semuanya. Ya mungkin tetap semangat untuk melakukan kehidupan, karena kehidupan tidak bisa berjalan tanpa diimbangi dengan realita yang ada, teman-teman semuanya. Yang penting semangat untuk mencari ilmu dan semangat untuk mencari pengalaman-pengalaman yang ada, karena pengalaman itu akan bermanfaat di kalangan masyarakat semua ketika teman-teman semua nantinya pulang kembali ke masyarakat. Luar biasa. Mungkin aplaus untuk Mas Aska. Ini salah satu sosok yang mungkin dari pengalamannya jenengan bisa mengambil nilai ataupun hal yang positif untuk kalian laksanakan ketika kalian berada di dunia perkuliahan. Dan jangan lupa kalian harus tetap semangat. Menjadi jiwa muda itu kita harus berkorban, kobarkan semangat kita, jangan sampai lemah dan manfaatkan waktunya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mas Aska udah Siap, mampir ke podcast terima saya. kasih, Semoga Klasik Channel. ya, semoga kita bisa sukses bareng ya. Sukses bareng. Amin kita ya. amin. Terima Amin, kasih. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.